Jangan lupa like, share, komen dan subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak lagi, yaitu dalam pembahasan dan soal AKM, yaitu level 3 tentang literasi dalam pembelajaran yang pertama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kalian melanjutkan, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada soal ya, yaitu soal pilihan ganda kompleks. Kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan informasi gambar di atas, tentunya pernyataan yang benar, tentukan pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah ya. Banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. A. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Ini adalah tentunya benar ya. Ini adalah benar. Gunakan helm di jalan raya. Nah, di dalam gambar ini tidak ada hubungannya ya dengan helm, maka ini adalah salah ya. Ini adalah salah. Kemudian C. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak-anak ya. Jadi di sini benar ya. Kemudian yang D, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah-buahan. Ini juga adalah betul ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Sini ada. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan saksama. 2. Pilihan ganda. Berdasarkan informasi bacaan di atas, tujuan daripada iklan adalah ya, A. Untuk dipasang di tempat-tempat umum. B. Membuat kalimat yang mengajak pembacanya. C. Untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Ketiga atau D. Sebagai alat untuk membuat manusia menjadi sehat. Baik, kita lihat dulu ke sini ke dalam bacaan di atas ya. Ada tentang iklan ya. Iklan, ini ada iklan ya. Di sini iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Jadi iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Kita lihat di sini, kita cari apakah ada kalimat ini. Jika kalimat ini ada, itulah kalimat yang benar. Nomor 1 atau A, untuk dipasang atau untuk dipasang di tempat-tempat umum. Jelas ini adalah tidak ada ya. Kemudian yang nomor 2, membuat kalimat yang mengajak pembacanya, juga ini tidak sesuai ya, masih salah. Untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca ya, di sini iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan ya sesuatu kepada para pembaca. Jadi ini adalah benar ya. Kemudian D, sebagai alat untuk membuat manusia menjadi sehat. Ini juga salah ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita lanjutkan. 3. Soal pilihan ganda kompleks. Artinya kita boleh menjawab lebih dari satu jawaban. Ada 4 alasan memilih kata kunci dalam pembuatan iklan dan inilah penjelasannya. 1. Karena terdapat kecocokan antara kata kunci dan produk yang diiklankan. 2. Karena kata kunci tersebut berkaitan dengan tema iklan. 3. Karena untuk melekatkan kata kunci iklan kepada konsumen. 4.
karena mencerminkan atau menggambarkan produk. Ya, ini jawabannya. Baik, kita sekarang ada sebuah pertanyaan. Berdasarkan informasi di atas, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Penggunaan kata kunci dalam iklan harus A. Menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Jelas di sini tidak ada. Karena tidak ada kalimat yang panjang-panjang, berarti ini adalah salah ya. Berkaitan dengan tema iklan. Nah, di sini ada kata-kata kunci tersebut berkaitan dengan tema iklan ya, dengan tema iklan. Berarti di sini adalah benar. Ada kecocokan antara kata kunci dan produk yang diiklankan. Ya, di sini ada karena ada sebuah kecocokan. Untuk ini kita lihat apakah ada, karena terdapat kecocokan antara kata kunci. Di sini ada kata kecocokan ya, kecocokan. Di sini ada juga ada kata kecocokan. Jadi ini adalah benar ya. Kemudian D, mencerminkan atau menggambarkan produk yang tidak diiklankan. Nah, di sini ada mencerminkan ya, mencerminkan ada di sini mencerminkan, tetapi di sini adalah menggambarkan produk ya, menggambarkan produk. Kalau di sini adalah tidak menggambarkan, berarti ini adalah salah. Jadi jawabannya adalah B dan C ya. Kita lanjut. Baik, kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf karena berkedudukan sebagai kunci ataupun kode yang dipergunakan dalam memahami atau merangkai dan semacamnya. Informasi yang ada dalam kalimat atau paragraf tersebut merupakan kata ataupun frase yang bersifat transisi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu atau dua buah kata yang membentuk frase kata, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan, memiliki sebagian besar atau keseluruhan konsep informasi dari sebuah iklan. Di sini ada soal nomor 4, yaitu tentang soal uraian tertutup. Maksud uraian tertutup adalah kalian mengisi hanya di yang ada pada teks tersebut atau teks yang ada di atas atau yang dibaca ya. Mari kita lanjutkan. Berdasarkan informasi bacaan di atas, apa yang dimaksud dengan kata kunci dalam sebuah teks? Nah, kata kunci dalam sebuah teks adalah kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf. Jadi di sini sudah ada ya. Nah, ini kita lihat di sini ada ya. Jadi kata kunci, nah ini ada. Nah, ya, kata kunci adalah, nah ini kata kunci adalah satu kalimat atau paragraf. Jadi kita di sini ada kata kunci adalah kata yang istimewa dalam suatu kalimat atau paragraf. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Iklan dapat dibuat melalui media cetak dan media elektronik. Nomor 5, soal uraian terbuka. Tuliskan 2 contoh kalimat iklan yang kamu lihat dalam iklan media cetak. Nah, ini salah satunya. Boleh misalkan memakai masker. Atau misalkan minum susu setiap hari. Tulang sehat, kuat, tubuh pun penuh energi. Kita lanjutkan. Di sini ada hewan rumah. Ruminasia adalah kelompok hewan herbivora yang memamah biak. Jadi kuncinya adalah memamah biak. Namanya adalah hewan ruminasia. Ya, dan kelompoknya adalah kelompok hewan herbivora. Ini adalah hewan-hewannya, kita tinggal diperhatikan. Nomor 6, soal pilihan ganda kompleks, kalian boleh mengisi lebih dari 1. Berdasarkan gambar di atas, tentukan pernyataan benar dan salah.
Hewan ruminisia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Berarti ini adalah benar ya. Ini ada jawabannya benar ya. Tulis dengan huruf B ya. Benar. 2 atau B, contoh hewan ruminisia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kita lihat di sini ada semua ya. Berarti ini juga adalah betul ya. Kemudian nomor 3 atau C, hewan ini sebagian besar berkembang biak secara vivipar, tapi ada juga yang berkembang secara ovipar seperti buaya dan ular. Ini bukan ya, bukan ovipar, tapi di sini adalah herbivora. Berarti di sini adalah salah ya. Jadi jawabannya S atau salah ya. D, sistem pencernaan hewan ruminisia adalah lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminisia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminisia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Ya, mikrob tersebut dapat membantu jadi mencerna rumput. Jadi di sini adalah benar. Ya, jadi jawabannya yang benarnya itu adalah A, kemudian B, kemudian D, dan C jawaban yang salah. Tapi terus harus diisi ya, jangan dikosongkan. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminisia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh hewan ruminisia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nomor 7, soal uraian tertutup. Berdasarkan informasi di atas, apa peran saliva pada pencernaan pada sapi? Jawabannya adalah salvi atau saliva berperan dalam proses pencernaan kimia. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut, yaitu ada rumen, ada omasum, ada juga abomasum, juga ada retikulum. Kemudian di sini kita baca, rumen artinya perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali adalah mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang suka bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam atau ke omasum atau perut hitam. Omasum alias perut hitam. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya
makanan masuk ke abomasum. Abomasum, perut abomasum, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan tugas ini. Kasih nama, jangan lupa ya di sini. Berdasarkan gambar di samping, apa yang dimaksud dengan rumen? 2. Apa yang dimaksud dengan omasum? 3. Apa yang dimaksud dengan abomasum? 4. Apa yang dimaksud dengan retikulum? Sekian anak-anakku sekalian yang Bapak bisa sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih dan semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan, dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.